Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herin dan kita akan kembali mengomentari video dari Luis Prasetyo yang berjudul Akhirnya Ustaz Abdul Somad mengakui kesalahannya. Kita langsung tonton videonya, habis itu akan kita komentari guys. Tidak boleh ikut itu, karena alatnya orang kafir. Mikrofon ini siapa yang buat nih? Mikrofon yang buat orang kafir. Itu maka tulisannya on off. Seandainya orang Islam pasti tulisannya al-hayah wal maut. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini guys. Kali ini saya akan membahas kembali soal Ustadz Abdul Somad guys. Nah, udah lama saya nggak bahas dia nih. Nah, kali ini saya akan membahasnya. Dan judul yang saya berikan adalah Ustadz Abdul Somad akhirnya sadar akan kesalahannya. Ya, faktanya bukan begitu nanti guys. Ya, kita akan lihat nanti bagaimana. Karena Luis ini selalu dia masih statement yang ngakui kesalahan lah, tobat lah, murtad lah, apa itu nggak benar gitu kan. Kita akan buktikan nanti apa sebenarnya yang terjadi gitu. Ini orang memang suka kerja, suka fitnah nih guys. Kalau berbicara mengenai kesalahan Abdul Somad, apa sih sebenarnya kesalahan dia? Kalau kita mengikuti perjalanan YouTube ini dari tahun-tahun 2018 sampai sekarang, ada satu momen di mana Ustadz Abdul Somad ini sempat kejerat kasus nih guys. Kasus apa? Kasus penistaan agama. Ya, itulah hebatnya Indonesia. Ya, Indonesia ini negara mayoritas Muslim, tapi yang minoritas berani-beraninya melaporkan yang mayoritas gitu. Ngerti ya maksud saya? Ya, itu kan namanya udah kurang ajar guys, udah nggak tahu diri gitu. Minoritas, ya, berani melaporkan mayoritas. Padahal kita nih Muslimi mayoritas. Kita yang melindungi yang lemah, kita yang kuat, ya, kita melindungi mereka. Gimana kita bisa melindungi mereka kalau mereka aja begitu? Gak mereka lagi yang kuat, yang mayoritas itu guys. Nah, penistaan agama itu ada kalau dilaporkan. Kalau dilaporkan nggak ada guys, paham ya? Jadi orang yang orang yang berbeda pendapat, ya, makanya ada debat antar agama, dialog antar agama itu biasa. Ada namanya Islamopologi, kristologi gitu kan, itu hal biasa gitu. Jadi nggak ada perlu hal lapor-laporkan. Kecuali kalau kayak misalnya menghina, kayak mengatakan Nabi Muhammad pedofil, itu menghina tuh memang, ya. Nabi Muhammad pedofil lah, gila sek lah, itu baru itu penghinaan, itu penghinaan luar biasa itu. Ya kan? Nah, tapi kalau cuma berbeda pendapat, menurut kita Yesus itu adalah nabi, itu hal biasa. Memang Quran bahas itu kan. Jadi intinya adalah dan faktanya Ustadz Somad tidak dipenjara, ya kan? Karena kenapa? Memang tidak ditemukan kesalahan dirinya gitu. Jadi orang yang lapor ini ngawur guys, nggak ada gitu. Yang laporkan dia ini gitu kan. Yang mana salah satunya adalah dia melarang seseorang atau umatnya itu untuk menaiki ambulans guys. Kenapa kok umatnya dilarang untuk naik ambulans? Katanya itu adalah ambulans adalah ciptaan dan nanti tengok nanti apa sebenarnya yang masuk dalam Somad. Karena mereka ini Luis ini nggak ngerti. Orang-orang kayak Luis ini nalarnya rendah guys. Dia nggak ngerti apa maksud dari yang sampaikan Ustaz Somad dalam kajian-kajiannya gitu. Kita akan buktikan nanti. kafir. Dan juga ambulans ini katanya adalah lambang salib guys. Jadi itu dilarang untuk menaiki ambulans katanya. Takut kalau sampai umatnya nanti jadi murtad. Ya, daripada kita kebingungan yang baru-baru ngikutin tahun-tahun ini, kita langsung aja nonton videonya. Agama dia bawa salib sampai-sampai apa pesan Alzheimer. Kalau mereka tidak bisa engkau salibkan, jangan sampai mereka mati meninggalkan salib. Iringi mereka dengan palang salib. Itulah yang ditempelkan salib di belakang ambulan. Kalau masjid kita punya ambulan, balik dari sini ambil pilok. Pilok itu lah. Nah, ini jelas Ustaz Somad tidak melarang orang untuk naik ambulan. Tapi dia ya mengkritik tentang lambang salib itu guys. Ya, lambang salib tanda plus itu kan di ambulan kan. Ya. Karena memang gimana ya? Dalam ingat ya kalau Anda tahu ya lambang ini ya, salib itu bisa dimakan dalam bentuk apapun guys. Itu perlu diwaspadai gitu. Nah, beliau untuk mengajarkan ya kalau ada lambang salib ya kayak ambulan itu ya. Jadi kalau khusus umat Islam nih, bukan untuk semuanya ya, ingat ya, khusus umat Islam karena menjaga akidah gitu kan. Jadi makanya disemprotkan pilok untuk menghapus itu. Jadi biar ambulan itu netral. Ingat ambulan itu bukan ambulan itu nggak sama dengan tanda salib.
atau yang tanda ambulan itu ya, apa namanya itu ya, palang merah dia, nggak sama guys. Ambulan itu adalah mobil untuk membawa orang sakit atau jenazah gitu. Jadi apapun boleh lambangnya. Maka lihat sekarang ya, mobil-mobil yang dimiliki rumah sakit kaum muslimin ya, itu nggak ada lambang tanda salibnya gitu, tanda tambahnya itu nggak ada guys gitu. Itu untuk menjaga. Karena gini, orang yang sedang sakit, orang sedang yang udah meninggal itu kan kondisi lemah gitu. Jadi harus hindari hal-hal yang menggoyangkan akidah. Ngerti ya? Hal-hal yang menggoyangkan akidah itu adalah barang-barang simbol-simbol, karena itu kan simbol tanda tambah itu. Tanda tambah yang menyerupai salib. Itu harus dihindari karena mereka dalam kondisi lemah. Umat Islam ini, seseorang itu ketika dia lagi sakit. Karena lagi sakit itu godaan setan kuat. Apalagi kalau sekatul maut gitu kan, maka dihindari itu. Di hal-hal yang mengarah kepada kesirikan itu dihindari. Nah itu kan hal itu aja masalah guys. Yuk sama-sama ini bukan melarang umatnya untuk naik ambulan. Luis ini aja yang mengada-ngada itu. Orang yang ada di ambulan ganti dengan bulan sabit. Turki. Nah, ganti dengan bulan sabit gitu. Turki membuatnya gitu. Masa Indonesia kalah sama Turki? Indonesia negara mayoritas Islam terbesar gitu. Masa kalah sama Turki? Ya, Indonesia mayoritas Muslim terbesar tapi memakai lambang ambulan dengan mirip salib. Turki yang bukan negara Islam terbesar ya, itu memakai ambulan salib gitu. Jadi identitas Muslim itu ditonjolkan guys, kebanggaan sebagai seorang Muslim. Masa umat Muslim memakai tanda yang mirip dengan salib gitu kan? Ini sudah merubah salib di ambulan itu dengan bulan sabit. Brunei Darussalam sudah merubah salib. Kita DPR pusat sudah studi banding ke Turki. Sampai tidak bertahan mereka. Yang minoritas menang. Kalau tidak dapat engkau salibkan mereka. Itu fakta. Kenapa logikanya nggak bisa berlaku itu bulan sabit? Karena DPR sudah ke Turki, ya kan? Karena bayangkan ya, kita sebagai negara umat Islam terbesar di dunia, ya, kita tuh lebih besar daripada Brunei, lebih besar daripada Turki, bisa kalah sama minoritas, guys. Minoritas menang dalam hal memakai logo lambang dari ambulan dengan logo mirip kayak salib, yang salib tambah itu ya. Nah, kok bisa kita kalah sama minoritas? Nah, itulah sampai yang titik oleh Somad. Ini kita sebenarnya malu, guys, itu loh. Malu kita sebagai makanya kalau saya kalau diberi amanah memimpin, saya akan buat menjadi kayu di bulan sabit. Kenapa? Karena ini adalah marwah sebagai negara muslim terbesar. Kita gak boleh kalah sama Brunei atau Turki, guys. Ya, masa semuanya di dunia ini memakai lambang itu, ya kan? Jadi kemana kebanggaan sebagai seorang muslim gitu, yang harusnya memakai yang itu ditunjukkan oleh Turki, Brunei dan negara-negara Islam lainnya. Tidak saat ulang tahun dia menjadi kafir. Paling tidak setelah mati diantar ke liang lahat dengan palang salib. Tapi orang kita tak peduli dengan simbol-simbol ini. Simbol, hati-hati dengan simbol. Ya, dari video itu kita simbol ini penting guys, simbol ya. Orang Kristen ini kan suka mengadakan kristenisasi selubung gitu. Kita bisa lihat lah banyak caranya. Karena mereka kayak lomba lari itu mereka mercikan air di tempat finish. Padahal itu logikanya nggak ada. Kalau memang orang itu untuk menghilangkan dehidrasi atau heat ya, panas, itu mereka seharusnya disediakan bak untuk kayak ember untuk cuci muka atau minum gitu, bukan dipecikan air yang nggak seberapa. Ini jelas pembaptisan selubung guys itu. Juga acara kayak konser di ujungnya konser yang itu bukan khusus Kristen tapi lebih banyak malah bukan umat muslimnya, malah itu doanya itu dengan doa kepada Tuhan Yesus itu. Ini kan jelas terselubung gitu guys. Juga lain di Car Free Day juga ada banyak pelaku kristenisasi yang terciduk gitu kan. Mereka memang menyasar ibu-ibu yang jual sayur ya, tukang parkir, anak-anak sekolah gitu. Ini kan udah kelewatan gitu guys. Nah, kalau Islam kita itu tidak seperti itu. Kita tuh adalah jumbo bola. Kita membuat mualaf center, membuat Islamic center itu untuk menunggu ada orang-orang yang bertanya tentang Islam gitu. Jadi kita tuh tidak mendatangi door to door seperti yang mereka lakukan. Mereka itu kayak sales guys, sales agama gitu, mendatangi door to door untuk mengiklankan agama mereka gitu. Padahal Indonesia punya aturan jelas ya, yaitu melarang menyampaikan agama kepada orang yang sudah beragama guys. Kecuali kayak di YouTube ini atau di kajian-kajian lah, itu nggak masalah. Tapi kalau langsung ke depan orang itu nggak boleh guys. Langsung ke depan orangnya gitu, itu nggak boleh. Kita tahu ya bahwa dia katanya keras banget menentang masalah ambulans ini, karena di situ katanya ada lambang salib. Bukan masalah ambulan, masalah simbol. Dia nggak ngerti.
Ambulannya nggak masalah ya. Makanya Louis nih gimana ya, pemahamannya nalarnya nggak nyampe guys. Jelas-jelas sudah Somad mengatakan ya, ambulan yang ada lambang salibnya, yang ada lambang tanda tambahnya. Bukan ambulan yang polos atau yang bahkan ambulan itu disarankan harus memakai kalau bisa memakai logo bulan sabit. Bukan masalah ambulannya, masalah simbol gitu. Ini Louis nih apa nggak nyampe nalarnya atau bagaimana ini orang ya? Dan itu adalah ciptaan dari kafir sebenarnya. Dan kalau berbicara mengenai hal ini, ada video yang satunya lagi yang dulu viral. Dan saya tidak mengutipnya, karena memang video itu kena ya. Jadi sebaiknya dihindari, tapi kurang lebih sama, mirip dengan apa yang sudah saya tayangkan itu. Bahkan di video itu lebih ekstrim lagi, umatnya dilarang untuk berobat di rumah sakit Kristen, karena takutnya mereka juga nanti murtad. Gini ya guys ya, kita ya karena kenapa di rumah sakit Kristen itu ada tiang salib, ada patung Yesus, itu kan syirik namanya gitu, ya kan? Udah sama kayak gereja, cuman bedanya kalau di gereja mereka beribadah, di rumah sakit itu mereka mengobati orang gitu, dan tentu para dokter susternya itu berdoa pada Tuhan Yesus itu gitu kan. Nah, ini udah mengarah ke syirik gitu. Jadi kalau tidak urgent bener ya, banyak rumah sakit Muslim Islam di Indonesia, ya kan? Nah, kenapa tidak di rumah sakit Nusina atau rumah sakit pemerintah yang netral? Kenapa harus ke rumah sakit yang ada patung salibnya? Itu loh guys, ngerti ya? Karena gini, kalau di Indonesia ini dibuat rumah sakit Islam itu wajar. Kenapa? Karena umat Islam mayoritas gitu. Dan karena banyaknya umat Islam di Indonesia itu 86% lebih, itu tentu lebih banyak membutuhkan rumah sakit daripada orang Kristen gitu. Nah, tapi kalau orang Kristen buat rumah sakit mereka itu sebenarnya tidak salah juga sih. Tapi kan kalau segi jumlah kan tidak, orang Kristen tidak sebanyak orang Islam itu. Nah, masalahnya adalah orang Islam karena terlalu banyak di Indonesia ini, akhirnya mereka terbatas pilihan rumah sakitnya. Akhirnya mereka entah kenapa masuk ke rumah sakit yang ada palang salibnya, yang punya orang Kristen. Nah, itu masalahnya guys. Ya kan, kalau saran saya kalau nggak begitu didesak ya jangan ke sana. Banyak rumah sakit pemerintah atau yang punya kaum muslimin yang minimal tidak ada lah logo-logo lama salib itu. Karena itu dalam Islam tuh berat guys. Itu hukumnya syirik. Nah, Luis nggak ngerti syirik ini. Kalau agama dia bebas. Agama dia bebas memang. Saya kira agama dia bebas. Mau masuk ke masjid mau mau ke rumah sakit Islam sih nggak masalah. Kalau Islam tuh jelas. Islam tuh akidah adalah lakum dinukum waliyadin. Agamamu, agamaku. Kalau dia tidak. Agamamu ya agamaku. Agamamu itu beda ya. Kita terbalik sama Louis ya. Kalau Louis ini bebas ya, ajaran bebas, ajaran yang tidak ada offset, tidak ada tidak ada pelanggaran, tidak ada apa, itu agama dia. Kita nggak bisa ikut guys. Agama kita ada aturannya gitu. Jelas, itu harus dipahami. Padahal ya cuman berobat ya. Murtad dari mana? Bukan berobatnya itu masalahnya ya. Ustaz Abu Somad tidak mempersalahkan berobatnya, tapi lambang-lambang kayu salib yang ada di gereja di rumah sakit itu guys, itu masalahnya. Makanya Louis nggak ngerti Islam, makanya dia nggak ngerti. Jadi makanya kalau Ustaz Abu Somad memberikan ceramah itu kan buat kaum muslimin yang mengerti akan syirik. Nah, Louis ini kan bukan kaum muslimin, dia nggak ngerti syirik dan Islam itu bagaimana. Dia menyamakan dengan agamanya bebas. Maka dibilang kan cuman berobat, nggak nyambung, kayak nggak ngerti deh guys. Akhirnya begini gitu. Makanya Anda Louis ya, kalau Anda bukan seorang Muslim, Anda nggak bisa buat video seperti ini gitu. Karena tidak sesuai akidah kita beda gitu loh, itu masalahnya. Dan juga saya sudah jelaskan itu sebenarnya. Dan setelah kasusnya mencuat viral dan heboh seluruh jagat raya ini, dia mendapat tentangan tidak hanya dari Kristen tapi juga dari saudara-saudaranya yang malu punya tokoh agama seperti. Bukan ya, ingat ya, yang menyerang Sulaimannya biasa, kita tahu siapa, itu para buzzer gitu. Para buzzer ini kan adalah teman dekatnya dari para para domba sini. Saya bukan masuk kasar ya, ini sebutan untuk umat Kristen yang ya saya sebut yang balelo lah, orang-orang yang tidak suka sama Islam gitu. Jadi kayak Louis Pastor ini jelas dia ini suka nyerang ustaz-ustaz kita, semua ustaz diserang ya guys. Nggak udah merata udah sampai ke dari bahkan mualaf pun kena juga gitu. Dari ustaz terkenal, ustaz mualaf gitu kan. Bahkan para mualaf pun kita kena juga gitu. Jadi ini Louis memang jelas sekali menunjukkan ketidaksukaannya terhadap Islam gitu. Nah, ini bergabung dengan para buzzer untuk menyerang ustaz-ustaz kita. Kita wajar aja, kita ada paham, apalagi
ketika zaman sekarang ini yang mana memang ini kuat kali pertarungan ideologinya gitu ya, antara ideologi Islam dengan ideologi Kristen gitu. Jadi Kristen yang sebagai mayoritas itu sudah mulai menunjukkan taringnya gitu, mereka sudah mulai ngelunjak gitu guys ya. Kenapa? Karena memang mereka didukung oleh kekuasaan yang memang memang menekan Islam gitu. Dalam artian Islam tuh dicap ada stigma jelek terhadap Islam, seperti katakan teroris lah, apalagi anti KRI gitu kan, kadal gurun dan segala macamnya. Nah itu bersamaan narasi itu dibangun antara kekuasaan bersama dengan mereka bersatu sehingga untuk menyerang Islam dari atas dan dari bawah gitu guys. Dia kemudian dituntutlah dia untuk meminta maaf. Ya itulah enaknya ya, kalau umatnya Ustadz Abdul Somad ini kalau keliru soal agama ya minta maaf doang. Tapi sebenarnya gini ya, itu bukan keliru ya. Gini ya, apapun itu tentu ada pro dan kontra. Cuman umat Kristen ini dia terlalu baper gitu. Terlalu baper ya. Kalau kita biasa gitu, biasa. Memang gini guys, memang makanya saya katakan Islam itu aturan jelas gitu. Kristen aturan nggak jelas. Makanya bagi dia itu aneh, bagi kita biasa. Ketika kita menunjukkan giroh kita, kalau kita tuh lakum dinukum waliyadin ya, agama itu agamaku, kita tunjukkan giroh dengan misalnya hindari simbol-simbol salib ya, intinya adalah jangan campur adukan kalau rumah sakit aja, jangan yang rumah sakit Kristen gitu yang ada salibnya, itu syirik dalam Islam, berbahaya, fatal tuh guys, syirik itu guys, juga kayak simbol salib yang haram dalam Islam itu gitu kan. Nah jadi ada batasnya, kalau mereka tidak ada gitu, maka mereka nih, jadi mereka tuh nggak merasakan yang Islam merasakan ya. Ibaratnya kalau kita itu jelas ada larangannya, bagi mereka bebas itu. Jadi ketika kita menuntut hak kita, jadi kita tuh bersuara kalau ini kita nggak boleh loh, tiba-tiba mereka baper gitu, masa agama serang gitu, padahal tidak, kita hanya menyampaikan agama kita gitu, bahwa agama kita tuh nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Nah yang nggak boleh begini begitu tuh dianggap dia menyerang agamanya, itu konyolnya guys, paham ya? Nah, makanya Ustadz Somad ini bilang bukan langkah minta maaf karena dia salah. Dia minta maaf karena telah jadi telah menjadi polemik. Kenapa? Karena banyak umat Kristen yang baper gitu, yang nggak ngerti Islam, yang kayak lu sini kan, nggak ngerti Islam, ngomong tentang Islam ya, bahwa Abdul Somad itu cuma menyinggung tentang simbolnya, payung salibnya, bukan tentang rumah sakit atau ambulannya gitu kan. Poinnya adalah poin utama di situ. Tapi bagi Luis dia malah mengira itu ambulan atau rumah sakit yang salah gitu. Nah, jadi ini yang saya katakan baper gitu, terlalu lebihan guys. Orang bahas A, orang fokusnya ke A, dia ke B fokusnya guys, dikira orang itu bahas B. Itu makanya Abah Somad tuh minta maaf karena menimbulkan polemik, bukan karena dia salah guys. Ingat, orang minta maaf bukan berarti salah ya. Kenapa? Untuk meredakan polemik, karena terlalu banyak umat Kristen yang baper gitu, yang nggak ngerti kalau Islam itu punya batasan dalam agamanya, nggak sebebas orang Kristen gitu. Ngerti ya? Contoh gini lah, misalnya kayak dalam bermasyarakat. Keluarga saya punya aturan misalnya, anak saya nggak boleh main keluar rumah lewat jam 6 sore atau jam 8 malam. Itu aturan keluarga saya. Nah, keluarga Luis itu bebas, mau sampai pagi silakan. Nah, anak saya, keluarga saya nggak boleh minum keras, nggak boleh merokok, gitu kan? Nggak boleh apalah, ya intinya hal-hal gitu. Keluarga Luis bebas, boleh merokok, boleh mabuk gitu. Nah, ketika saya larang anak saya, kamu jangan keluar rumah lah jam 8 gitu, ya kan? Pas pula keluarnya sama anaknya Luis gitu, karena anak Luis boleh keluar jam malam gitu. Nah dia baper, itu dia seperti menyakar saya gitu, karena saya bawa anaknya lewat jam malam. Ya itu kan keluarga saya, kamu harusnya hormati itu Luis gitu, harusnya logikanya kan. Juga kayak mabuk misalnya, merokok, saya merokok karena dia, bagi dia tuh biasa merokok mabuk biasa gitu kan. Nah kalau gitu guys, bagi saya itu luar biasa, anak saya selalu begitu. Nah, jadi dia baper guys, dan merasa kalau saya tuh menghina dia. Dalam artian, kok gitu kali ya, seakan-akan aku nih gitu, ya kan? Kok aku ngajak anaknya minum, mabuk, merokok itu salah gitu kan? Karena bagi dia biasa, bagi kita nggak biasa. Nah, di situ poinnya terjadi gitu guys. Bagi kita patung salib, simbol-simbol salib itu nggak biasa, itu haram, syirik. Bagi dia itu biasa gitu, makanya dia bawa ke dirinya gitu, nggak nyambung gitu, ya kan? Dia nggak ngerti lakum dinukum waliyadin, itu yang ngerti guys. Nah, itu jadi terlalu banyak yang baper, sehingga untuk meredakan polemik Ustadz Somad minta maaf bukan karena dia salah,
untuk meredakan kebaperan dari umat Kristen ini, guys. Itulah poinnya, ya kan? Kalau dari Contoh lain misalnya ya, kayak kita tuh minta maaf tuh bukan berarti kita salah. Banyak momen ketika Lebaran, kita kayak saya nggak merasa nggak ada salah sama orang itu, tapi saya minta maaf aja gitu. Karena gimana pun kadang-kadang ada orang yang sakit hati sama saya, bukan berarti karena saya salah, ya. Bisa karena saya salah, bisa juga karena memang orang tuh nggak ngerti itu, ngerti ya maksud saya. Coba anda tengok di komen-komentar di YouTube saya, ada yang mengatakan saya PKI lah, apa namanya anti KRI lah gitu kan, mereka nggak ngerti gitu, ya kan. Nah, jadi ibaratnya saya merasa nggak salah sama mereka, tapi kalau saya minta maaf pun itu nggak masalah gitu. Kenapa? Karena mereka sakit hati mungkin, ya sakit hati. Padahal mereka nggak ngerti gitu, ngerti ya? Kadang-kadang sakit hati itu guys, nggak hanya karena Anda mengerti. Kalau Anda nggak mengerti juga bisa karena salah paham, bisa Anda sakit hati. Nah, jadi minta maaf itu adalah dalam rangka untuk menjadikan polemik, bukan berarti beliau salah. Itu poinnya guys. Kristen salah ngomong dikit ya penjara deh. Ya faktanya Louis sudah kali salah ngomong ini ya. Udah somat murtad kan ya. Apa namanya? Siapa lagi? Yang lainnya murtad tadi ya kan? Kayak Deddy Corbuzier. Ada di penjara dia. Itu salah besar loh guys. Mengatakan Ustaz Abdul Somad, Deddy Corbuzier, Gus Miftah itu murtad itu salah besar guys. Salah besar itu. Ada kan di penjara? Jangan di penjara lagi. Dilaporkannya tidak ada guys. Jadi dia ini memang suka fitnah nih Louis ini ya. Mengada-ngada guys ya. Kalaulah memang salah sedikit orang Kristen itu di penjara, Louis ini udah jadi orang terdepan di penjara gitu. Mengatakan orang lain murtad guys. Juga ada channel lain ya mengatakan Ustaz Abdul Somad dan Deddy Corbuzier, Gus Miftah murtad guys. Ini luar biasa mereka ini. Mengada-ngada hoax, itu kan hoax ya. Mengatakan Ustaz Abdul Somad, Deddy Corbuzier dan Gus Miftah itu murtad tuh hoax guys. Jelas itu hoax, itu udah kena undang-undang ITE. Tapi tidak ada yang melaporkan Louis ini gitu dan teman-temannya. Nah, jadi dia ini jelas sedang melakukan hoax sekarang ini ya, mengatakan kalau Kristen sedikitnya buat salah langsung penjara. Faktanya tidak gitu kan. Bahkan kayak Ahok itu aja ya, bukan sekali itu dia melakukan kesalahan kayak dia menista Al-Maidah 51 udah berlakukan dalam beberapa kesempatan gitu. Nah, itu baru terakhir kalau udah kelewatan, apalagi postingnya sebagai gubernur berbahaya bagi akidah kaum muslimin. Kalau sangat percaya ya boleh milih pemimpin kafir, kan itu kan udah melanggar aturan Islam. Islam mengharamkan untuk milih pemimpin kafir, tapi Ahok malah mengatakan itu boleh kok gitu kan. Luar biasa, ini pelanggaran agama guys. Nah, udah berkali-kali dilakukan itu ya di beberapa kesempatan ya, akhirnya daripada berbahaya kepada akidah, akhirnya diadakan. Jadi ulama nih harus mengatakan bahwa menunjukkan bahwa Al-Maidah 51 tuh memang itu maksudnya guys. Memang itu apa namanya? Memang benar gitu, bukan Ahok yang benar, tapi Al-Maidah 51 itu benar. Akhirnya Ahok itu pun perlu banyak kali aksi baru dia di penjara. Ya, kalau nggak ada aksi-aksi itu beliau si Ahok ini bakal lepas gitu aja guys. Itu menunjukkan betapa sulitnya menghukum orang Kristen di Indonesia gitu. Banyak lagi yang lain kan, kayak Pauzang itu bebas, nenek-nenek yang waktu itu menista Muhammad itu bebas gitu kan, banyak. Channel-channel lain tengok channel Kristen yang menghina Islam banyak itu, bebas mereka, nggak ada mereka di penjara gitu. Jadi sekali lagi ini hoax nih, sampaikannya ini hoax 2000% guys. Seperti Pak Ahok. Ya tapi itu realita yang ada. Kan Ahok katanya. Dia lupa ada namanya Pak Louis, ada namanya Pak Tamparagi yang Pilpait dan lain guys ya. Dia lupa ada. Jadi apa sih katakan, ini orang memang nggak ngaca guys. Ini parah sekali benar. Saat ini yang nggak bisa dipungkiri, kita yang minoritas juga bisa bikin apa, nggak bisa bikin apa-apa. Tapi persoalannya waktu itu Ustadz Abdul nggak bisa bikin apa-apa. Ini Anda sedang bikin apa sana nih? Ya di video-video Anda tuh Anda bikin hal yang luar biasa loh, menyerang ustaz kami gitu. Ini udah membuat sesuatu guys. Melaporkan itu apa coba?